Oke, alhamdulillah. Coba LKS-nya jangan lupa disiapkan ya. LKS-nya tema 1. Yang warnanya oranye. Nih. Enggak kelihatan gambarnya. Nih yang ini. Ya, kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis di Indonesia ya. Itu ada di subtema 3. Sekarang anak-anak perhatikan gambar yang Ustazah tayangkan ini. Ini gambar negara mana ya? Indonesia. Betul. Betul ya, Indonesia ya. Yang warna hijau itu menandakan apa ya itu ya? Yang hijau. Pulau. Pulau, betul. Kalau yang biru? Laut. Laut, pinter. Nah, kenapa kok Indonesia kok disebut negara maritim? Ada yang tahu? Dengan kepulauan. Banyak kepulauan, ya, betul ya. Iya, Kepulauannya banyak, lautnya juga banyak sekali itu ya, biru-birunya. Nah, kenapa kok negara maritim? Karena Indonesia itu memiliki garis pantai yang luas panjang ya. Kita lihat nih, ini di sini pantai semua ini. Sudah pernah ke pantai ya? Sudah pernah belum? Pernah ya. Coba ada yang tahu nggak jumlah pantai di Jogja? Berapa ya? Tidak. Tahu ya, banyak banget kan. Nah, itu di Jogja aja banyak banget pantainya, apalagi di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, itulah kenapa disebut dengan negara maritim ya, karena kepulauan ya dan memiliki laut yang luas. Di Latin luas. Ya. Nah, apa pengaruhnya di bidang ekonomi? Nah, ini tadi kita sudah baca ya, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan laut luas, sehingga banyak yang bekerja menjadi apa? Siapa yang tahu pekerjaan di Nelayan. Nelayan. Selain nelayan apa? Selain nelayan apa? Menangkap ikan. Penangkap ikan, ya. Selain penangkap ikan, Laut. Menjual ikan. melaut. Ikan laut. Laut. Budidaya ikan laut, betul. Ya, selain itu, ada ini. Apa ini? Selancar. Pantai. Apa? Pantai ya. Ini apa ya? Kira-kira pekerjaannya apa itu di situ? Penjual Makanan. Penjual ya. Itu namanya pedagang ya. Jadi kalau ke pantai itu pasti ada yang jualan ya. Tadi ada jualan makanan, minuman. Nah, itu salah satu pekerjaannya. Kemudian ini Penyelam. apa ini? Penyelam ya. Nah, Penyelam. ini yang ibu-ibunya ini kira-kira apa ya ini ya? Ibu-ibunya ini ya. Penyelam. Ya, diving ya, sama ya, menyelam diving sama. Nah, ini juga bisa menjadi pemandu wisata di laut. Ini tadi nelayan ya. Ya. Iya. Ini apa ini? Penghasil garam. Dari garam. Petani garam. Betul. Ini sudah pernah lihat petani garam? Belum ya, yang belum pernah lihat ini bisa lihat di gambarnya Ustazah ya, itu petani garam. Nah, selain itu, karena Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan laut yang luas, itu banyak potensi dari sumber daya laut. Ini ya. Ya. Apa ya? Potensi itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Potensi itu apa ya? Enggak. Nah, potensi itu maksudnya sumber daya lautnya itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Nah, kalau yang foto yang sebelah sini kira-kira itu dimanfaatkan untuk apa ya? Wisata. Wisata boleh. Wisata boleh. Selain wisata apa?
Tangkap ikan ya, tangkap ikan juga ya. Tangkap ikan ini juga wisata nih di pantai seperti itu. Sekarang pengaruhnya di bidang sosial. Nah, wilayah Indonesia itu menjadi bagian penting dalam pelayaran dan perdagangan internasional. Jadi letaknya itu strategis untuk perdagangan internasional. Untuk ini sudah pernah lihat belum? Ini apa ya ini ya? Yang di sebelah kanan ini. Kontainer. Kontainer. Kalau lihat kontainer itu di mana ya? Pelabuhan. Pelabuhan, betul. Ya, itu karena menjadi transit juga ya. Nah, Indonesia itu memiliki selat-selat, 3 selat besar yang menjadi pusat perdagangan. Ada yang tahu nama-nama selatnya yang menjadi pusat perdagangan internasional? Enggak. Belum, oke, nggak apa-apa. Ada yang sudah ya mungkin ya. Nah, kalau selat yang harus tanda-tandai. Di sini. Ini selat apa ya? Selat Malaka. Namanya Selat Malaka di sini. Ya, Selat Malaka. Ini di sini ada di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Ada yang tahu nama selatnya? Selat Sunda ya, Selat Sunda gitu ya, nggak apa-apa, kita belajar sama-sama. Kemudian di sini ada namanya Selat Lombok ya, antara Pulau Bali dan Pulau Jawa. Bali dan Pulau Jawa. Jawa, Nusa Tenggara Barat atau Timur? Barat. Barat, betul. Betul ya. Ya, ini ya tadi Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Kemudian ada dampaknya dalam kehidupan sosial. Dampak positifnya seperti memudahkan komunikasi dan interaksi. Karena banyak bertemu dengan orang dari luar daerah, kemudian dari dalam daerah atau dari luar negeri, itu menjadi memudahkan komunikasi dan interaksi masyarakat ya. Kemudian ada menjadi pengaruh budaya baik dari luar yang memperkaya keberagaman. Kemudian ada munculnya perkampungan dengan etnis tertentu ya, seperti kawasan Pecinan dan Kampung Arab itu di Indonesia ada. Dan adanya transportasi pelayaran mempermudah hubungan antar pulau. Nah, tapi ada dampak negatifnya juga, seperti hilangnya budaya lokal karena tergerus budaya luar. Ada yang tahu nggak contohnya budaya lokal itu apa ya? Tari ya, betul, tari daerah. Betul sekali. Kalau karawitan, ada yang tahu karawitan? Tahu ya, tapi kan sekarang sudah jarang ya, karena sudah ada musik-musik dari luar Indonesia ya. Pasti anak-anak tahu ya, musik-musiknya seperti apa saja. Kemudian terjadinya pembaruan budaya dari luar yang tidak sesuai. Jadi selain budaya-budaya seperti musik, tari, dan sebagainya, dari sisi sikap seperti itu juga ada yang tidak sesuai dengan budaya di Indonesia, seperti itu. Kemudian pengaruh di bidang komunikasi. Yang pertama, gaya bicara masyarakat pesisir. Pesisir itu apa? Pesisir dekat pantai, betul ya. Ya, pinggir pantai, betul. Nah, gaya bicara masyarakat yang tinggal di pesisir itu lebih cepat dan keras karena
terbiasa mendengar gemuruh ombak. Coba kalau anak-anak ke pantai ya, pasti orang-orangnya itu kalau bicara itu lebih keras suaranya, karena kan suaranya terhalang ombak ya. Kemudian, setiap pulau memiliki bahasa yang berbeda untuk berkomunikasi. Nah, ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Ada berapa bahasa di Indonesia? 300. Siapa yang masih ingat? 300. Ya, pokoknya banyak ya. Nah, itu beda-beda. Di Pulau Jawa saja sudah ada berapa bahasa. Belum di Sumatera, di Kalimantan, dan seterusnya. Kemudian, bisa menguasai beragam bahasa asing. Gimana kok bisa ya? Bisa tahu bahasa asing itu? Taunya dari mana ya? Contohnya dari mana ya? Nenek moyang. Belajar. Nenek moyang, belajar. Dari mana? Ayo. Ya, bisa ya, belajar bisa. Tapi juga bisa karena dari perdagangan di pelabuhan itu. Kalau kerjanya di pelabuhan itu biasanya bertemu dengan orang-orang yang berbahasa Inggris, betul. Bertemu dengan orang luar ya. Oh, sudah ternyata. Ya, mungkin dari Ustazah di bidang ekonomi, sosial, dan komunikasi seperti itu. Ustazah Latifah? Ya, Us. Saya lanjutkan untuk yang filenya bisa jenengan tunjukkan, Us. Oh iya. Ya, saya kayaknya agak susah ya. Ini Us. Sudah Us. Nah, anak-anakku semuanya, Ustazah lanjutkan ya sebelum nanti masuk di pembahasan Ustazah tentang pengaruh kondisi geografis terhadap budaya dan transportasi di Indonesia. Mohon nanti ketika Ustazah penyampaian materi, jangan chat-chatan dulu ya. Ngechatnya nanti ya setelah ada kesempatan bebas untuk kalian menyapa teman-teman. Ya, karena terlihat dari tadi Ustazah malah chat-chatan. Nah, nanti tolong diperhatikan juga dari Ustazah Zulfa dan Ustazah Latifah akan ada pertanyaan lisan tentang materi yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir. Nah, jadi langsung dinilai nanti. Semuanya harus memperhatikan, oke? Siap. Oke, nah sekarang Ustazah lanjut di pengaruh budaya dan transportasi. Lanjut ya, Us. Slide selanjutnya. Nah, oke. Nah, tadi kalau yang di ekonomi itu Indonesia itu dilalui oleh jalur perdagangan internasional. Bisa sebagai tempat transit ataupun sebagai tempat tujuan untuk perdagangan. Kita lihat ya, ini ada jalur-jalurnya di sini. Ini ada benua Asia, kemudian di dalam benua Asia itu ada Indonesia, ada Cina, ada India. Nanti di sebelah selatannya Indonesia itu di sini nih ada Australia. Nah, itu menjadi tempat untuk singgah anak-anak, ini ada jalur-jalurnya ini. Nah, maka dari itu terjadinya transaksi jual beli. Nah, itu nanti kan ketemu banyak orang tuh. Ketemu banyak orang dari India, dari Cina, makanya nanti akan berpengaruh pada budaya. Nah, letak geografisnya Indonesia ini, bisa ada ulangi lagi, terletak pada jalur lintas pelayaran perdagangan dunia. Nanti akan ada hubungannya dengan budaya. Lanjut, Us. Nah, keragaman budaya itu apa saja sih anak-anak? Tadi Ustazah Zulfa sudah menjelaskan juga. Satu, ada suku suku bangsa. Macam-macam dari Sabang sampai Merauke, mereka berbeda-beda. Nah, suku bangsa ini juga nanti ada pengaruhnya atau ada percampuran dari budaya dari bangsa lain. Karena apa? Karena tadi ketemu pedagang dari India, ketemu pedagang dari Arab, ketemu pedagang dari Cina, nanti akan
berpengaruh juga dengan masyarakatnya. Lanjut, Us. Nah, yang lainnya ada juga aneka-ragamannya, ada bahasa juga. Tadi dibilang bahasa banyak banget ya. Karena ada percampuran juga, percampuran budaya juga. Nih, pengaruh budaya luar yang masuk ke Indonesia itu banyak dan beragam. Bisa dilihat dari suku bangsa, bahasa, dan seni atau adat istiadat. Salah satunya adalah dari suku Dayak. Suku Dayak itu, suku Dayak yang ada di Kalimantan itu adalah dulunya asal-usulnya dipengaruhi oleh penduduk luar, yaitu dari Tiongkok atau Cina ya, Tiongkok Selatan. Nih, kemudian yang ini ada juga nih agama. Agamanya juga berbeda-beda. Di Indonesia ada berapa agama anak-anak? Ada 6. Betul, ada 6. Sebutkan. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Konghucu, betul. Nah, ke-6 agama itu juga mendapatkan pengaruh dari bangsa lain juga, gitu, karena sudah berinteraksi dengan orang-orang Indonesia. Yang lain, kebudayaan yang lain ada pakaian adat. Pakaian adatnya juga mendapatkan pengaruh dari luar. Lanjut, Us. Wah, coret-coretannya nggak hilang ya? Oke, gimana ngilanginnya ini ya? Oh ya, udah ketemu. Nah, lanjut ya. Bukti lain adanya budaya Asia yang masuk di Indonesia itu tentang bahasa tadi. Bahasa dan suku Melayu ditemukan adanya prasasti di Palembang. Jadi dalam prasasti tadi itu menggunakan bahasa-bahasa dari bangsa lain, ada percampuran juga. Kemudian ditemukan dokumen di Tiongkok yang menyebutkan pertama kali bahwa penyebarannya berada di wilayah Palembang dan Jambi. Jadi ada bukti sejarahnya. Kemudian ada yang namanya seni orkes gambus, itu mendapatkan pengaruh dari pedagang dari bangsa Arab, gitu ya. Lanjut, Us. Bisa lanjut, bisa kan? Nah, oke. Dampak dari kebudayaan itu anak-anak, kalau dampak itu ada negatif dan positifnya. Kalian bisa simak juga yang di LKS halaman 95 atau 96. Nah, salah satunya adalah dampak negatif, mudahnya budaya asing masuk di Indonesia. Bisa saja budaya itu budaya yang tidak baik. Nah, budaya asing yang masuk di Indonesia itu contohnya adalah misalnya musik ya, ada hip hop, ada jazz, ada yang suka sekarang itu banyak yang suka ini apa? K-pop apa ya? Korea ya? Iya. Iya, wah semangat banget ini yang jawab sih. Ini juga seneng nih Korea. Nah, kalau kalian lebih suka dengan budayanya bangsa asing, nanti budaya kamu sendiri itu bisa luntur, bisa hilang. Contohnya, misalnya kamu atau kalian ini masih suka nggak dengan karawitan, gamelan? Suka nggak kira-kira? Karawitan itu yang gamelan Jawa, ning neng ning gitu loh. Nanti ada lagu-lagu yang kejawen gitu. Nah, sudah pernah mencoba membunyikan gamelan belum? Belum. Nah, ada yang pernah, ada yang belum. Nah, maka dari itu masuknya budaya asing itu bisa saja melunturkan budaya Indonesia sendiri gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu misalkan budaya asing yang jelek, tontonan-tontonan yang tidak semestinya, yang tidak boleh ditonton, itu bisa merusak moral bangsa kita, moral anak-anak gitu ya. Jadi kalian harus bisa memilih mana yang baik ditonton dan mana yang tidak.
Ya. Ya. Jadi harus bisa milih. Kalau yang tidak baik jangan ditonton. Ya, banyak sekarang anak-anak suka nonton film-film Korea, film-film luar yang kadang itu budayanya tidak sesuai dengan budaya kita. Oke? Nah, kemudian dampak positifnya apa? Dampak positif atau yang baik dari budaya itu. Nah, kebudayaan Indonesia ketika Indonesia itu berinteraksi atau ketemu dengan budaya lain, bangsa lain, maka budaya kita bisa dikenal oleh luar negeri gitu ya. Jadi apa namanya? Karena ada pariwisata bisa lebih dikenal luar negeri. Kemudian timbulnya keanekaragaman kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya, wayang itu terinspirasi dari India. Kemudian hukum adat Aceh terinspirasi dari maksudnya bersumber dari hukum Islam. Lanjut, Us. Nah, sekarang ini terhadap transportasi. Kita lihat nih anak-anak Indonesia itu, ini kan luas banget ya. Dikelilingi oleh lautan. Tadi disebut sebagai negara maritim, ada lautan-lautannya tuh. Jadi kondisi Indonesia yang luas itu nanti akan berpengaruh pada transportasi. Harus ada transportasi udara dan laut, bahkan darat ya, ada 3 transportasi. Ya. Nah, kalau yang transportasi udara itu biasanya tempat untuk mendaratnya pesawat tuh di mana anak-anak? Bandara. Ya, bandara. Kalau yang untuk ini bersandarnya kapal, di mana anak-anak? Pelabuhan. Pelabuhan. Nah, setelah ini kalian harus tahu bandara dan pelabuhan yang terkenal di Indonesia. Lanjut, Us. Dasar Oh iya, ada Tipo tadi. Iya, Ustazah nulisnya apa ya, keburu-buru kemarin ya, nggak apa-apa ya. Yang penting paham. Nah, sekarang ini bandaranya. Nama bandara Soekarno-Hatta itu di Banten. Adi Sucipto itu di mana, anak-anak? Yogyakarta. Bandara Ngurah Rai di mana, anak-anak? Bali. Bandara Juanda di Kalimantan Utara. Kalau yang di Solo namanya bandara apa? Di Sumarno. Betul, Adi Sumarmo, betul. Lanjut, kalau Jawa Timur ada Juanda, Jawa Barat ada Husein Sastra Negara, Papua ada Sentani, Aceh ada Sultan Iskandar Muda. Sekarang pelabuhan. Pelabuhan ini menghubungkan antar pulau ya, itu ada di Bali namanya Pelabuhan Gilimanuk. Kemudian Sulawesi Tenggara ada Buton, Jawa Timur ada Ketapang. Jadi kalau kalian mau nyebrang ke Bali itu, kalian harus melewati di Jawa Timur dulu namanya Pelabuhan Ketapang, baru ke Gilimanuk. Udah pernah belum nyebrang ke Bali anak-anak? Belum ya, pandemi ya. Ada yang udah. Besok kalau udah aman bisa jalan-jalan ke Bali, nanti nyebrang ya pakai kapal feri. Ya, lanjut ya. Di Lampung ada Bakauheni, kemudian Banten ada Merak. Dan selanjutnya, ulangi coba. Yang bandara di Jogja namanya apa anak-anak? Adi Sucipto. Adi Sucipto. Nah, Tapi sekarang perhatikan. Yang masih cecetan ya nanti harus bisa menjawab ya ketika dikasih pertanyaan lisan. Lanjut. Kalau yang di Solo namanya bandara apa anak-anak? Adi. Sucipto. Yang di Solo, ayo Solo. Sumarmo, betul. Betul. Adi Sumarmo. Yang di Aceh namanya apa bandaranya? Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda. Kalau pelabuhan di Bali namanya apa? Gilimanuk. Kalau yang di
Jawa Timur namanya apa? Juanda. Ketapang. Pelan-pelan sayang. Tanjung Perak. Ketapang. Lanjut satu kali lagi. Yang di Jawa Timur ada Tanjung Perak. Nah, ada dua ya. Kita jawab Tanjung Perak atau Ketapang. Oke. Ada lagi nggak, Us? Kayaknya udah tuh ya.